selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar pagi ini? Baik. Ada yang kurang sehat? Ya. Semua sehat ya. Tapi di sini saya perhatikan ada yang tidak masuk, ada berapa siswa? Ada kabar? Yang lain? Ada yang ini, ada yang sakit. Baik. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pelajaran kita, saya minta satu orang untuk pimpin kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas bisa maju ke depan. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Kalian yang sudah kita berdoa agama kepercayaan kita masing-masing. Baik, saya akan periksa kehadiran. Ahmad Rizky, izin. Benyamin, Hadir, Pak Guru. Daniel, Hadir, Pak Guru. Dekam, Hadir Pak Guru. Erli, Hadir Pak Guru. Gilberto, izin. Asri, Helena, Hadir Pak Guru. Laura, Hadir. Leon, Lagi. sakit. Ya. Melani, Hadir Pak Guru. Aryadi, Hadir, Pak. Andika, Ratu, Rovega, Reval, Rido, Rizky Amelia, Sawa, Silvano, izin. Obed, Sakina. Hadir Pak. Oke, berarti ada 4 siswa yang ada 1 yang sakit, yang lain izin. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita, saya minta kita semua pakai berdiri. Tolong Helena pimpin kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih Rena sudah memimpin kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Baik, kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya saya mau tanya, masih ingat tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Oke, tentang apa? Data pada basis data. Coba Daniel, IP data pada basis data apa saja? Oke, terima kasih Daniel. IP data yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada tipe data numerik, kemudian tipe data string atau teks, kemudian tipe data date dan time, kemudian tipe data block atau tipe data biner, kemudian tipe data yang lain atau tipe data yang baru. Karena apa? Semakin perkembangan pemrograman atau apa saja, setiap saat dia apa? Ada pembaruan atau penemuan yang baru, dan penemuan yang baru tidak bisa dimasukkan di kelompok yang sudah ditemukan sebelumnya. Baik, saya mau tanya lagi. Tipe data string apa saja yang masih ingat? Ada char, ada baca, ada teks, ada ini teks. Oke, tipe data yang masuk ke data string ada tipe data char, kemudian apa lagi? Varchar, teks, kemudian apa lagi? Oke, tiny text dan long text dan lain sebagainya. Kalau yang tipe data numerik yang kalian kenal apa saja? Integer, Oke. number, Oke, integer, number, ya, small int juga, ada double int, kemudian floating. Oke, masih ingat ya? Jadi materi kita pada pertemuan sebelumnya kita tidak boleh lupa, apalagi tentang tipe data pada basis data. Kalau kita buatkan basis data, tipe data itu harus tetap ada. Kita tidak bisa masukkan field atau data yang kita masukkan, tetapi kita tidak memasukkan tipe datanya, tetap harus ada. Kalau kita tidak masukkan tipe data, maka pembuatan basis data kita tidak berhasil. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang pengelompokan tipe data. Kemarin kita belajar tentang tipe data, sekarang kita belajar tentang pengelompokan tipe data. Nah, tujuan pembelajaran kita dengan pendekatan yang digunakan saintifik, kemudian model pembelajaran yang digunakan pada saat ini adalah PBL. Sasarannya apa? Tujuannya untuk siswa. Tujuannya yang pertama, peserta didik dapat menikmati penjelasan guru terkait tipe data dalam pengelompokan tipe basis data, seperti tipe data primitif dan tipe data composite. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dengan melakukan eksplorasi. Berarti kita harus cari tahu yang mana yang masuk kategori primitif, yang mana yang masuk tipe data composite, sehingga mampu memahami penggunaan tipe data dalam pengelompokan tipe data basis data seperti tipe data primitif dan
komposit dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, setelah kita eksplorasi, kita analisis, maka setelah itu kita bisa apa? Bertanggungjawabkan dengan cara apa? Mempresentasikan hasil analisis kita tentang apa? Tentang pengelompokan tipe basis data seperti tipe data primitif dan tipe data komposit. Nah, ini yang sasaran kita belajar ini supaya tujuannya untuk siswa ada hasil dari pembelajaran kita, yaitu siswa bisa menganalisis, kemudian siswa dapat mengamati, kemudian siswa selain menganalisis kita eksplorasi, setelah itu kita praktekkan dengan cara apa? Kita simpulkan dengan cara mempersat hasil yang kita analisis tadi atau hasil dari eksplorasi kita tentang apa? Tipe data komposit dan tipe data primitif. Baik, tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, materi kita arti tentang apa? Tentang pengelompokan tipe data dalam basis data. Baik, kita sebelum masuk ke kegiatan penjelasan, saya mau sampaikan teknik penilaian seperti biasa. Sebelum kita masuk materi, saya sampaikan teknik penilaian apa yang biasa kita sudah terapkan. Sikap, penilaian sikap yang pertama. Apa yang dinilai penilaian sikap? Yaitu saling bekerja sama di dalam suatu kelompok, saling berkontribusi. Jangan yang teman yang lain bekerja atau mencari apa yang ditugaskan oleh guru, yang lain hanya diam atau tidak ada kontribusinya. Harus saling kerjasama. Karena setiap manusia kita punya kelebihan dan kekurangan. Tidak mungkin dia punya kelebihan semua, saya kekurangan semua, tidak ada. Kita ada apa? Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, itu sudah ada kelebihan kita bisa apa? Berikan kepada orang lain. Kekurangan kita bisa ambil dari kelebihan teman kita. Itulah tujuan dari kita dalam belajar, supaya ada saling kerjasama. Supaya setelah tamat dari sini kita apa? Tidak menjadi orang yang apa? Yang hidup hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Karena manusia adalah makhluk apa? Yang sosial, harus membutuhkan orang lain. Sehingga di sini kita belajar bagaimana kita apa? Saling bekerja sama dengan teman kelompok, supaya ada setelah kalian sudah di luar, sudah apa? Bisa menerapkan bagaimana kita saling membutuhkan dengan orang lain. Kemudian yang kedua ada tugas tugas formatif. Tugas formatif di situ ada 5 soal. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan apa yang kalian sudah dapatkan. Ada soal pilihan ganda. Kemudian yang ketiga ada pengerjaan soal yang ada di LKPD. Itu tugas kelompok. Sama dengan yang tadi. Itu yang pertama. Setelah ditugaskan, kita masing-masing apa? Saling bekerja sama. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi inti? Baik, jika tidak ada, kita masuk ke kegiatan inti kita. Tapi sebelum kita masuk penjelasan materi, saya akan berikan tugas apa yang biasa kita sudah lakukan, beri tes. Nah, di sini saya sudah buat soalnya waktunya hanya seperti biasa 5 menit, paling lama 5 menit. Tentang pengelompokan tipe data dalam basis data.
dan jaringan dia bagus. Ini sambil kami jaringan normal. Dan ketika seperti biasa apa? Di atas. Kabel.it. Mari kita, karena materi ini materi lanjutan yang kemarin, sudah ada bayangan tentang yang kemarin apa kalau tipe data angka apa saja. Oke, ini soalnya tentang mengelompokkan tipe data gamelan. Oke, pinnya 3317363. Ada. Sudah berapa yang masuk? 9. Ada yang mau masuk lagi? Sudah? Masih berapa yang sementara? Saya punya juga tidak bisa masuk. Jaringan. Sudah? 12. Oke, bisa yang lain duduk dengan ini. Sudah. Sementara proses.
dengan alfa. Oke, sudah. Sudah semua? Siapa lagi yang baru masuk? Tidak ada. Oke, kita mulai. Soalnya mudah. Tentang pengelompokan tipe data. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari. Ini karakter merupakan tipe data yang hanya mampu menyimpan maksimal berapa digit. Berapa digit dia? Kemarin kita belajar contohnya kemarin. Makanya tipe data misalnya kita batasi 5. Kalau kita batasi 5 berapa yang masuk? Berarti 5. Tidak, ini cuma logika saya ini. Karakter bagi ada yang sumber mana? Ada yang pilih yang bulat kah? Yang kotak atau bulat? Menjawab pilihan yang benar 1. Berarti apa? Karakter yang hanya mampu menyimpan satu digit. Oke, lanjut. Tipe data yang banyak data dengan tipe data yang berbeda-beda adalah tipe data apa? Dia bisa menyimpan tipe data yang berbeda-beda. Record, karakter, string, array. Ini tidak masalah. Karena yang lain belum kita pelajari itu. Yang lain belum kita pelajari. Oke, jawaban yang benar, record. Oke, jenis tipe data yang mempunyai elemen yang harus satu persatu dan bernilai konstanta integer apa? Disebut apa? Konstanta integer. Apa yang integer apa? Kalau integer apa? Ya. Jangan pilih INT. Yang bernilai konstanta. Namanya kita pelajari Yiskun. nomor 4. Tipe data yang menghasilkan bentuk yang orang nilai true dan false adalah apa? Kemarin benar salah apa? Sudah semua? Sudah. Ini masih kita ada berapa? Sudah 17. Masih ada yang belum jawab sih.
Nomor terakhir. Tipe data numerik ini juga gampang. Tipe data numerik. Dia abjad, angka, oke, sudah semua. Oke, siapa yang paling? Dapat kode unik. Oke. Sekarang kita masuk di materi kita hari ini. Oke, tadi materi kita ada tentang apa? Pengelompokan tipe data. Tadi pengelompokan tipe data yang kita kelompokkan apa saja? Tipe data apa ini? Primitif dan tipe data composite. Oke, ini yang kita akan pelajari, ada dua kelompok ini. Apa saja? Nah, lihat di atas apa saja pengelompokan tipe data dalam basis data. Lihat dia punya awal ini tipe data. Tipe data di sini berarti ada dua berapa? Pengelompokan tipe data berapa macam? Dua. Oke, yang mana masuk ke tipe data primitif? Karakter dan boolean. Kemudian yang masuk tipe data composite apa saja? Array, record, init, dan detail. Kalau kita sudah pelajari ini, habis kita punya materi. Cuma ini saja. Karena pengelompokannya kita hanya mencari tahu apa itu karakter, yang mana contoh karakter, boolean apa saja, contohnya apa saja. Sampai di kelompok yang kedua composite, boolean array sampai di detail. Nah, di sini pengelompokan tipe basis data. Setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode program sebaiknya menentukan pasti tipe datanya. Jadi kita tidak boleh buat kita punya field tetapi tidak ada tipe datanya. Atau tipe data yang kita pilih hanya tipe data apa? Tipe data secara umum. Padahal ada tipe data secara khususnya yang sesuai dengan fungsinya. Jadi sini dikatakan bahwa sebaiknya kita harus apa? Tentukan tipe data yang sesuai dengan fungsinya. Kemudian kata selanjutnya, ketepatan pemilihan tipe data pada variabel sangat menentukan pemakaian sumber daya. Sumber daya mana? Komputer. Karena apa? Contoh, kita punya program fieldnya ada foto, tapi kita masukkan tipe datanya apa? Bar chart. Nah, seharusnya apa? Kita pilih sesuai dengan apa? Fungsinya. Kalau foto berarti kita gunakan yang kemarin apa? Masih ingat? Untuk masukkan foto. Oleh tipe data apa? Oke, yang boleh. Nah, di sini yang tadi yang ada di gambar apa? Yang ada di gambar diagram. Nah, sudah diringkas. Di sini ada 3 tipe data primitif, ada numerik, karakter, dan boolean. Kemudian tipe data komposit, array, record, image, detail, break, dan ilustrasi. Nah, di sini seharusnya ada video di sini penjelasannya. Sebentar biar tidak lama. Dalam
langsung di intinya saja. Hampir sama juga dengan penjelasan. Dia hanya mengelompokkan yang mana tipe data primitif dan tipe data positif. Kemudian tipe data primitif apa saja? Tadi ada integer. Kemudian integer apa saja? Mengandung angka. Angka berarti ada pecahan, ada bilangan. Kemudian tipe data char juga masuk di, karena apa? Dia kombinasi antara angka dengan huruf. Kemudian tipe data boolean. Kemudian di sini tipe data composite, di sini array. Berarti apa di sini? Fungsinya untuk apa? Algoritma ini. Hanya di kita ILPN harus kuat di algoritma. Di kelas 10 sebenarnya ya. Di algoritma. Nah, tipe data integer apa saja? Berarti mengandung nilai pecahan dan pecahan atau nilai desimal. Di sini ada contohnya. Yang mana tipe data integer? Ada bit, integer, long int, dan ada tipe data bor. Dalam bit dia jelaskan di sini satu bit berapa byte, berapa bit? 8 bit. Kenapa dia sampai 255? Karena dalam satu bit ada 4 segmen. Satu segmen disebut 4 bit. Dan 4 bit adalah 32 satu. Ya, 32 bit karena 8 kali 4. Jadi ada benefit tipe data ring atau tipe data yang mengandung pecahan 3,14. Kalau di matematika apa? 3,14 apa? Pi. Ya, pi. Tipe data yang dikenal dengan apa? Tipe data, tipe plat dan motif. Oke, contohnya di sini yang mana tipe data ring? Ada single, ring, double. Oke, kalau cepat ini video. Tipe data yang tadi kan satu karakter saya kan satu digit. Yang di soal tipe data yang hanya bisa diisi dengan satu karakter. Oke, kalau yang kali ini tipe data boolean yang mengenal nilai apa? Benar dan salah. Ini tipe data salah. Yang benar tipe datanya apa? Mengenal angka satu. Kalau salah apa? 0. Oke, selanjutnya tipe data composite. Mulai tadi array. Tipe data yang sudah tersusun dengan baik. Kemudian array apa lagi? Mampu menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama atau homogen. Kemudian array mampu menampung banyak data namun dengan satu tipe data yang sama. Misalnya hanya integer. Oke, tipe data array apa saja? Jadi karena suara tidak jelas, penjelasannya belum paham. Apa maksudnya? Yang urutan kotak nol apa itu? Oke, tadi yang record mampu menampung banyak tipe data yang berbeda. Kalau array tadi mampu menyimpan apa? Tipe data yang sama atau homogen. Bagian-bagiannya berarti yang record ada integer, satu bagian lagi disebut dengan karakter dan bagian lainnya disebut dengan boolean.
record fungsinya ini. Menampung untuk misalnya siswa memiliki nama, arti karakter. Contohnya ini. Ini data atau grafik. Oke, berarti dia foto, kemudian video perjalanan dan lain sebagainya. Berarti itu data. Berarti fungsinya di sini kita apa? Untuk pengukuran berbasis apa? Visual atau gambar. Oke, tipe data detail. Berarti fungsinya sudah kita ketahui tanggal dan waktu. Oke, contohnya apa saja ini? Detail. Oke, sudah pasti ya. Sini tulisan hari, tanggal, bulan dan tahun, kemudian jam. Oke, pengenalan operator lagi. Penting itu kan. Oke, kita lanjut sampai di materi situ. Ada yang bertanyakan materi di video juga ada di sini penjelasannya. Oke, saya tidak ada, saya lanjut. Tipe data primitif apa saja? Jadi kita sudah masuk tentang perbedaan tipe data primitif dan pokok. Tipe data primitif adalah tipe data yang mempunyai satu nilai tiap satu variabel atau bisa diartikan sebagai tipe data dasar yang tersedia secara langsung pada suatu bahasa pemrograman. Data biasa ini yang tadi dikatakan di video, tipe data pemrograman algoritma sudah tersedia dan harus dimasukkan sesuai dengan apa yang diminta oleh program tersebut. Kita tidak bisa ganti seperti pembuatan database yang seharusnya dia varchar atau teks, kita masukkan char. Ini sudah ada. Kemudian tipe data primitif termasuk jenis tipe data dasar yang harus dipakai oleh programmer. Nah, ini yang biasa kita sudah terapkan karena dia merupakan tipe data yang paling awal. Berikut adalah tipe data primitif. Sudah jelas tadi, numerik, karakter atau char, kemudian boolean. Nah, di sini yang tadi ya, ini yang penggunaan benar salah ini biasa di tadi pemrograman apa yang kelas 10 punya apa tadi yang penjelasan video pemrograman apa algoritma. Nah, diulang lagi apa itu tipe data numerik. Di sini banyak sekali bahasa pemrograman di masa-masa awal hanya memiliki tipe data primitif numerik. Nah, yang paling awal ditemukan kebanyakan yang tipe data yang digunakan ini. Karena apa? Tipe data numerik masih mainkan peran utama di antara berbagai macam kumpulan tipe data yang lain. Contohnya yang paling kita umum kenal apa di sini? Integer. Dikatakan di sini yang paling umum digunakan. Kemudian sampai saat ini pun di bahasa pemrograman modern masih juga dipakai. Ada integer, floating point dan kompleks. Kemudian apa itu integer? Integer adalah tipe data numerik primitif yang paling umum dijumpai. Kemudian beberapa tipe data yang termasuk integer urutannya berdasarkan ukurannya di sini ada byte, ada float, ada int dan ada float. Ini yang untuk integer. Dia punya bagian bisa kita pilih integer, int, kita bisa pilih byte, kita bisa pilih log sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang floating point
tipe data yang membedakan bilangan real, tetapi mekanisme penyajiannya hanya pendekatan sampai nilai tertentu. Sebagian besar bahasa pemrograman memiliki dua tipe floating point, yaitu float dan global. Di sini ada kemudian tipe data kompleks, tapi di materi nanti ada contoh-contoh yang mana integer, yang mana floating point. Di sini contoh yang kompleks. Ini biasa digunakan bahasa pemrograman apa? Fortran dan Python. Nah, seharusnya di sini kita kali ini seharusnya kelas 10 ini. Sebenarnya kelas 10 kita harus banyak bermain di bahasa pemrograman yang dikatakan dasar, tetapi itu yang paling penting karena melatih logika. Tapi karena lalu kita di kelas 10 corona, jadi terpaksa kalian tidak sempat dapat. Nah, yang ini pun di kelas 10 pun masih belum terlalu paham. Kayak sementara ajarkan mereka bagian sini dasar tentang algoritma. Kalian kemarin di PBO sudah belajar apa? Nah, ini istilah PBO di sini. Dia bermain yang ini. Sudah, tapi mulai dipelajarkan yang bagian awal. Sudah. Yang paling dasar. Kemudian karakter. Tipe data ini disimpan dalam komputer sebagai metode. Dalam sistem lama, kemudian yang paling banyak digunakan adalah yang disebut dengan kode ASCII. Kode yang memiliki 8 bit, berarti biner ini. Biner. Ini harus seharusnya di kelas 10 kalian harus sudah kenal yang mana itu bilangan-bilangan ASCII. Tapi karena tidak sempat disinggung waktu kelas 10. Bilangan ASCII apa saja. Tapi tetap ya, kalau tidak sempat nanti setelah kalian tamat lanjut jurusan informatika tetap dapat lagi yang pengenalan tentang apa kode ASCII. Kode ASCII itu banyak, tapi hanya mengenal angka 0 dan 1. Di sini yang menggunakan rentang nilai antara 0 sampai 127 untuk mengkodekan 128 karakter. Ini hampir sama juga dengan pelajaran di kelas di TKJ juga tentang jaringan IP address juga. Hanya ada satu yang mengenal sampai 127 karakter sampai 1228. Ada kelas-kelas untuk pembuatan kode IP ada. Kemudian tipe data boolean. Oke, ini terakhir. Tipe data yang hanya mengenal apa? Angka apa? Benar dan salah. Oke, di bagian kedua saya akan coba tipe data proses yang banyak yang menampung banyak nilai. Contohnya itu boleh array sampai enumerasi, array, record, image, detail, substring dan enumerasi. Saya kasih cepat saja supaya ini. Kalau array apa saja ini? Array merupakan salah satu tipe data yang terstruktur, pasti sudah terstruktur yang sudah ada. Yang dari jumlah komponen yang punya tipe data yang sama. Misalnya hanya dalam satu array hanya terdiri dari bilangan bulat saja ataupun sampai bilangan bulat saja. Kemudian contoh-contohnya array satu dimensi, dua dimensi dan multi dimensi. Yang mana itu array satu dimensi? Satu dimensi merupakan tipe data yang sering digunakan. Misalnya untuk membuat daftar sejumlah orang berdasarkan umurnya. Ini baru satu dimensi. Contoh, misalnya membuat datanya, tadi katakan membuat daftar sejumlah orang berdasarkan umurnya. Berarti patokannya apa? Umur. Dan persyaratan yang harus dimasukkan pada elemennya adalah usia.
Contohnya apa? Nama array, Tombol pojok. kemudian jumlah. Tadi dikatakan misalnya nama orang, kemudian apa di sini? Usia. Karena tadi dikatakan yang satu dimensi sejumlah masukkan daftar sejumlah orang berdasarkan umurnya. Misalnya di sini nama A, umurnya berapa, usia berapa. Kemudian yang dua dimensi, fungsinya apa di sini? Memungkinkan untuk menampilkan jumlah karyawan dan jumlah komputer karyawan pada sebuah kantor. Menampilkan jumlah data jumlah karyawan dan jumlah komputer. Di sini berarti nama arraynya tadi kalau dilihat di atas jumlah karyawannya berapa? Misalnya 20, jumlah komputernya berapa? Kemudian yang multi dimensi, contoh koordinatnya adalah X, Y, dan Z. Tadi apa di sini? Penjelasannya tipe array yang terakhir adalah tipe data dengan dimensi yang banyak atau lebih dari 2. Kalau kata lebih dari, kalau sudah 2 berarti 2 dimensi, kalau sudah 3 berarti sudah masuk di multi dimensi. Saya kasih contoh saja. Apa itu record? Record adalah tipe data khusus pada yang terdiri dari berbagai jenis tipe data yang lain. Contohnya dikatakan di sini, walaupun dalam ini biasa digunakan pada pemrograman Pascal yang terdapat konsep tentang objek. Kemudian ada image, kemudian ada detail. Nah, ini sudah kita tahu fungsinya ada untuk apa? Menyimpan tanggal maupun jam atau waktu. Tipe data ini masuk dalam kelompok tipe data composite. Ini juga masuk di subrange, masuk di tipe data composite. Dia apa? Sangat baik digunakan dalam program apa? Delphi. Yang subrange. Ini program Delphi. Tipe data bilangan yang memiliki jangkauan nilai tertentu sesuai dengan ditetapkan oleh seorang pembuat aplikasi atau seorang programmer. Berarti kita nanti menggunakan subrange. Berarti kebanyakan digunakan pada bahasa pemrograman apa? Delphi. Ini banyak di RPI banyak yang harus dia ketahui. Walaupun hanya tahu sebatas tahu, walaupun tidak sampai jadi ahli, tapi kita harus mengetahui. Kemudian enumerasi. Nah, di sini yang biasa digunakan di sini. Enumerasi, enumerasi SQL yang kita biasa bahas data. Ini dia kita biasa bahas data bisa menerapkan ini di SQL. Tipe data ini merupakan tipe data elemen yang harus disebut satu persatu. Dan nilai konstanta integer sesuai dengan urutannya. Nilai konstanta diwakili suatu nama variabel tulis dengan dalam huruf. Contoh, misalnya yang tadi enumerasi. Nilai enumerasi tadi hanya mengenal apa? Angka apa dia? Apa? Enumerasi, integer. Ya, masuk juga integer. Lalu enumerasi apa? Dia harus disebut apa? Satu persatu nilai konstantanya. Oke. Ini kita Stop a message, dan parko udah HP sih. Tentang tipe data, pengelompokan pada tipe data. Nanti untuk pemilihan tipe data pada sebuah file kita harus tentukan sesuai dengan fungsinya. Tapi ini yang tadi tipe data composite ini yang di luaran apa? Tipe data yang masih jarang sudah banyak digunakan, tapi yang paling dasar digunakan yang mana? Kelompok yang mana?
yang tadi. Ada dua kelompok. Ada dua kelompok tipe data apa saja tadi? Komposit dan primitif. Oke, yang primitif. Nah, yang paling dasar tadi apa? Yang primitif. Yang paling dasar tadi. Yang kebanyakan dipakai oleh orang yang masih tahap belajar. Makanya disebut dengan tipe data yang paling awal. Atau disebut tadi primitif. Primitif namanya primitif berarti yang keluar muncul. Kalau yang sudah keluaran barunya apa tadi? Kelompoknya apa saja? Kelompok yang masuk tipe data primitif apa saja? Karakter boleh, Apa saja tadi? karakter boleh, Oke. Ada tiga. Ada numerik, karakter dan kemudian yang komposit atau berapa macam? Ada 6. Nanti kalian ingat tipe-tipe data ini. Kalau masih bingung penggunaan tipe data ini, bisa kembali ke tipe data yang kemarin. Penggunaan tipe data yang pada versi sebelumnya juga bisa. Fungsinya sama, jangkauannya juga sama, tapi ini supaya kita apa? Kita mengetahui supaya kita tidak salah dalam pemilihan penggunaan tipe data. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk di kegiatan pengerjaan yang ada di LKPD. Saya sudah kirim. Sekarang duduk berdasarkan kelompoknya. Cari kelompok yang sudah kalian tentukan. Kalian pilih sendiri. Mana kelompok yang harus kalian duduk? Silakan duduk. Cari kelompoknya. Sampai 5 ya. Satu kelompok 5 siswa. Kita apa? Tempat. Ya. Oke, kita 4 kelompok saja. 4 kelompok. Saya sudah kirim nanti. Sudah. Silakan buka. Silakan buka, kerjakan. Nanti ada kesulitan bisa kerjasama. Soalnya sudah dapat. Ada 4 soal di sini. Ada 4 soal. Ada yang soal yang mudah, ada soal yang harus kalian apa? Eksplorasi lagi. Cari tambahan materi yang lain di internet bisa masukkan. Oke, nanti tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompok, tulis nama anggota kelompok. Sama-sama di
yang diperhatikan. Ibu ini di bawah sudah ada, di bawah sana tinggal kalian pilih yang mana dari saya jawabannya. Cari ringkas masukkan di atas. Tapi yang ini tidak tepat. Langsung jangan lagi banyak bicara. Aku tidak tak terdidik ada yang kedua tinggal pilih. Kemudian sudah masuk. Ini tidak akan mobilnya. Aku di sini sedikit saya di sini. Langsung saja kita. Set ini setiap pengumuman set bisa dapat. Ini cara menyimpulkan informasi bacaan. Kita terus terus.
penjelasannya sih. Oke, ada kesulitan?
dua itu gabungan. Gabungan. Nanti jelas nanti. Tadi kan masing-masing dia tuh. Masih bisa tarik. Harus 1 jam 30 menit. Yang mana ini? Jeda. Sebelum 5 menit kasih selesai, 5 menitnya presentasi. Oke, sekarang masih ada yang belum selesai? Masih. Sementara proses.
sebagai pembicara sama yang menjadi moderator. Sudah? Oke. Jika sudah, silakan presentasikan. Baik, kelompok 1 silakan presentasikan hasil. Oke, silakan. Oke, tulis nama kelompoknya. Berapa? 5. 6. Siap, tulis. Oke, silakan. Oke, silakan. Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Melani. Oke, tadi nama-namanya siapa saja? Nama-nama kelompok siapa? Dengan nama-nama kelompok, Asda sebagai ketua, juru bicara saya sendiri Melani Doi, Sakina, Eka, Christopher, Benyamin dan Ari-Ari. Oke, mana tadi? Yang mulai nomor 1 mana? Apa di situ? Soal nomor 1 yaitu apa saja tipe data primitif dalam basis data. Tipe data primitif adalah tipe data yang mampu menyimpan suatu nilai tiap satu variabel atau bisa diartikan sebagai tipe data dasar yang tersedia secara langsung pada suatu bahasa pemrograman. Tipe data primitif termasuk jenis tipe
data dasar yang sering dipakai oleh programmer. Berikut merupakan tipe data primitif antara lain sebagai berikut. A. Numerik. Banyak sekali bahasa pemrograman di masa-masa awal hanya memiliki tipe data primitif numerik. Tipe data numerik mesti memainkan peranan utama di antara berbagai macam kumpulan tipe data lain yang ada dalam bahasa pemrograman modern, yang termasuk tipe data numerik antara lain integer. Ini adalah tipe data numerik integer yang paling tipe data integer terbagi menjadi beberapa tipe data yang dikategorikan berdasarkan ukuran integernya. Beberapa tipe data yang termasuk tipe data integer Langsung floating point apa? ukuran integer. 2. Float point. 3. Kompleks. Oke, di bawah contoh apa? Tipe data bit, ukuran bit, rentang nilainya sampai dengan 255. Bisa sebentar dipercepat Pak, soalnya beda-beda. Ukurannya byte, rentang nilai 28 sampai dengan 127. Tipe data integer, ukuran byte, rentang nilai 32.768 sampai dengan 32.767. Tipe data word, ukuran byte, rentang nilai sampai dengan 65.535. Langsung bawah. Nomor 2. B. Tipe karakter. Oke, langsung nomor 2. Nomor 2. Apa saja tipe data composite? Oke. Tipe data composite adalah jenis tipe data yang menampung banyak nilai. Beberapa jenis tipe dan composite antara lain sebagai berikut. Array apa saja? Array ada 3. tiga. Ada array 1 dimensi, Oke. array 2 dimensi, Oke. array multidimensi. Oke. Ada record, Oke. image, daytime, subframe, enumerasi. Oke. Nomor 2. Yang nomor ketiga. Nomor 3, peserta didik diminta untuk mengumpulkan data informasi serta menganalisis bacaan yang diberikan oleh guru tentang variabel atau konstanta yang ada dalam kode program, terutama dalam hal menentukan tipe datanya. Variabel adalah sebuah tempat menyimpan sebuah nilai. Kalau tipe data adalah jenis data yang dikelompokkan data untuk memberitahu kompiler atau interpreter bagaimana programmer ingin mengolah data tersebut. Ada 8 jenis tipe data, yaitu char, integer, float, array, struktur, pointer, unknown, dan void. Oke. Nomor 4, peserta didik diminta untuk menguraikan kembali informasi yang diperoleh tentang masalah tipe data primitif dan tipe data composite. Setelah itu, mempresentasikan kesimpulan yang diperoleh. Tipe data primitif. Tipe data primitif ada 3, yaitu numerik, karakter, boolean. Oke. Tipe data composite ada 6, yaitu array, record, image, daytime, subframe, enumerasi. Oke, kesimpulan. Kesimpulannya adalah tipe data primitif dan tipe data composite merupakan pengelompokan data yang ada di dalam tipe data pada basis data. Oke. Sudah. Sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya. Izin Oke, bertanya stop. dari kelompok 2. Sebutkan tipe data numerik. Tipe data numerik apa? Jawab. Kami dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tipe data numerik. Apa pertanyaan? Tadi Tipe tipe data data Tipe data numerik yaitu yang pertama integer dan yang kedua float dan yang ketiga kompleks.
Oke. Kalau tipe data numerik apa dia? Dia fungsinya untuk apa? Tipe data numerik itu untuk memainkan peran utama dan antaranya berbagai macam kumulasi data lain dan berbagai macam. Oke, dia tipe data numerik berarti tipe data berbasis angka. Oke. Silakan untuk kelompok lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan tutup. Sekian hasil presentasi dari kami. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok 2. Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang akan dibacakan oleh Alfa dan Edi. Baik, di sini soal nomor 1, apa saja tipe data primitif dalam basis data? Tipe data primitif adalah tipe data yang mampu menyimpan satu nilai tiap satu variabel atau bisa diartikan sebagai tipe data dasar yang tersedia secara langsung pada suatu program, yaitu ada numerik, karakter, dan numeric. Boleh. Nomor 2, apa saja tipe data komposit? Tipe data komposit adalah jenis tipe data yang menampung banyak nilai. Di sini ada array, date-type, record, image, enumerasi, subset. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan data informasi serta menganalisis bacaan yang diberikan oleh guru tentang variabel atau konstanta yang ada dalam kode terutama dalam hal menentukan tipe datanya. Variabel atau tempat untuk menyimpan sebuah nilai, sementara tipe data adalah jenis nilai yang akan tersimpan dalam variabel. Nomor 4, peserta didik diminta untuk menguraikan kembali informasi yang diperoleh tentang masalah tipe data primitif dan tipe data komposit. Setelah itu presentasikan kesimpulan yang diperoleh. Kesimpulan yang diperoleh oleh kami kelompok 2 yaitu tipe data primitif adalah tipe data yang mampu menyimpan satu nilai atau tiap satu variabel atau bisa diartikan sebagai tipe data dasar yang tersedia secara langsung pada suatu bahasa pemrograman. Di antaranya terdapat 3. Yang pertama numerik. Numerik adalah tipe data yang berupa angka. Yang kedua ada karakter atau char, adalah tipe data yang disimpan berupa numerik atau angka maupun juga huruf. Yang ketiga ada boolean, tipe data yang berupa sebuah pernyataan yaitu benar dan juga salah atau true dan false. Yang kedua ada tipe data komposit, adalah jenis tipe data yang menampung banyak nilai, yang diantaranya terdapat 6, yaitu yang pertama ada array, tipe data yang terstruktur. Yang kedua ada date, tipe data yang berupa tanggal maupun jam. Dan yang ketiga ada record, tipe data khusus yang komponennya terdiri dari berbagai jenis tipe data lain. Yang keempat ada image,
data yang mengandung sebuah gambar maupun video. Yang kelima, enumerasi tipe data dengan elemen-elemen yang harus disebut satu persatu dan nilai konstanta integer sesuai dengan urutannya. Dan yang terakhir ada subrange, adalah tipe data bilangan yang memiliki jangkauan nilai tertentu sesuai dengan yang ditetapkan programnya. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Wah, jangan. jika ada pertanyaan mohon disampaikan. Oke, silakan. Ada Pak Guru dari kelompok 1. Pertanyaannya itu, sebutkan tipe data yang ada dalam tipe data primitif dan jelaskan salah satu di antaranya. Oke, tipe data. Oke, tipe data primitif. Coba tulisnya. Tipe data primitif adalah tipe data yang mampu menyimpan satu nilai tiap satu variabel atau bisa diartikan sebagai tipe data dasar. Terus diantaranya salah satunya yaitu kita ambil karakter aja atau char. Di sini tipe data yang bisa memuat dua. Dalam artian itu bisa angka, bisa huruf. Char. Ibunya ini. Ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Bagaimana kelompok? Puas Pak Guru. Mantap. Oke, masih ada lagi kelompok yang lain? Jika tidak ada, silakan tutup. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mana kelompok Laura? Silakan. Tidak apa-apa. Urut aja. Oke, silakan. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami akan mempresentasikan hasil yang telah kami bahas. Terima kasih sebelumnya. Kalau pada materi sebelumnya, materi kemarin yang kita bahas itu tentang tipe data secara keseluruhan. Kali ini kita akan membahas tentang kelompok. Jadi misalnya teman belajar pada kelompok tipe data apa, boleh dalam tipe data apa. Baik, yang pertama, soal pertama, apa saja tipe data primitif dalam basis data? Itu tuh ada 3, ada numerik, karakter, dan boolean. Soal kedua, apa saja tipe data composite? Ada array, record, image, date, subtract, dan enumerasi. Ketiga, peserta didik diminta untuk mengumpulkan data informasi serta menganalisis bacaan yang diberikan oleh guru tentang variabel atau konstanta yang ada dalam kode pemrograman, terutama dalam
ada char, integer, float, array, struktur, pointer, enum, dan void. Untuk yang seperti itu. Kalau untuk char, integer, dan float serta array mungkin kan sudah pada tahu. Cuma saya ingin menambahkan sedikit tentang apa itu struct, pointer, dan void. Baik. Struct adalah kumpulan beberapa variabel dengan beragam tipe data yang dirumus dalam satu variabel. Pointer adalah tipe data yang berisi alamat memori dari sebuah variabel, dan void yaitu fungsi yang tidak mengembalikan nilai pengeluaran. Empat adalah menggunakan kembali. Apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah jadi pengelompokan tipe data terbagi menjadi dua, yaitu primitif dan composite. Sesuai namanya, primitif ini kelompok data yang mungkin paling dasar karena isinya hanya ada 3 dan sudah langsung tersedia di dalam program itu, seperti numerik, karakter, dan boolean. Umumnya kan sudah pasti kita gunakan ya apa ya, angka dan karakter. Lalu untuk tipe kelompok composite itu ada array, record, image, datetime, subrek, dan enumerasi. Naik. Jangan dulu. Kalau kelompok array, record, image, datetime kan sudah tahu ya. Kalau subrek itu mungkin tipe data yang ada jangkauan. Jadi misalnya kita hanya mengisi 1 sampai 9 untuk subrek karena memiliki jangkauan. Jadi kalau misalnya kita memasukkan angka yang di luar 1 sampai 9, komputer akan menghasilkan error atau tidak ada hasilnya. Sekian dari kami. Apa ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa itu tipe data enumerasi? Enumerasi, jawabannya. Apa itu tipe data enumerasi? Bagian bawah. Enumerasi itu adalah nilai yang memiliki kumpulan nilai konstanta atau nilai tetap karena diisi oleh kita sendiri. Gimana kelompok 5? Oke, terima kasih. Masih ada kelompok lain? Ya, dari kami terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah informasi. Oke. Pagi Bapak Guru dan teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami. Kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Ratu dan Riko. Untuk pertanyaan pertama, apa saja data primitif dalam basis data? Yang pertama numerik, karakter, dan terakhir boolean. Dan untuk pertanyaan kedua, apa saja tipe data composite? Array yaitu pertama array, kedua record, image, datetime, subranger, dan terakhir enumerasi. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan data informasi serta menganalisis data yang diberikan tentang variabel kuantum yang dalam kode program terutama dalam hal menentukan tipe datanya. Variabel adalah sebuah tempat menentukan nilai. Coba suara kasih keras. Variabel adalah sebuah tempat menyimpan nilai, sementara tipe data adalah jenis nilai yang akan tersimpan dalam variabel. Tipe data menurut Wikipedia, tipe data adalah pengelompokan data untuk memberitahu kompiler atau interpreter bagaimana programmer ingin mengelola data
untuk menguraikan kembali informasi yang diperoleh tentang masalah tipe data primitif dan tipe data komposite. Setelah itu mempresentasikan kesimpulan yang diperoleh, terutama yang berhubungan dengan elemen-elemen enumerasi. Satu, tipe data primitif. Tipe data primitif adalah tipe data yang mampu mengubah suatu nilai yang satu variabel atau bisa diartikan sebagai tipe data dasar yang tersedia secara langsung pada suatu data pemrograman. Berikut merupakan tipe data primitif antara lain sebagai berikut. Numerik adalah tipe data yang berbasis angka yang terdiri dari integer, float, point, dan complex. Karakter adalah tipe data yang disebutkan dalam komputer sebagai numerik. Boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Dua, tipe data komposite. Tipe data komposite adalah jenis tipe data yang menampung banyak nilai. Berikut merupakan tipe data komposite antara lain sebagai berikut. Array adalah tipe data terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe data yang sama, yang terdiri dari array. Oke, langsung bagian terakhir. Enumerasi. Enumerasi adalah tipe data yang berbeda dengan elemen-elemen yang harus disebut satu persatu dan nilai kosanta integer sesuai dengan urutannya. Silakan. Sekian. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, ada pertanyaan kelompok lain? Ada. Oke, silakan. Sebutkan tipe data yang terdapat di dalam tipe data komposite. Jelaskan salah satunya. Oke, itu atas. Tipe data komposite apa? Tipe data komposite apa? Tipe data komposite adalah jenis tipe data yang menampung banyak nilai. Oke, bagiannya apa? Bukan, maksudnya ini pertanyaannya gini, jelaskan salah satunya, maksudnya Sudah, itu sudah jelaskan tadi atas penjelasan dan ulang. coba ulang, kita tidak dengar. Tipe data komposite tadi apa? Salah satunya. Tipe data komposite adalah jenis tipe Ya. data yang menampung banyak nilai. Salah satunya adalah array, adalah tipe data berstruktur dan terdiri dari sejumlah komponen yang mempunyai tipe data yang sama. Oke, terima kasih. Ada lagi kelompok lain? Izin bertanya. Sebutkan tipe data boolean. Tipe data boolean adalah tipe data yang digunakan untuk mewakili yang benar dan salah dan data. Oke, silakan tutup. Dan presentasi kami dari kelompok 4. Oke, sekarang kita masuk di bagian penutup. Saya minta kelompok Daniel coba simpulkan tentang tipe data primitif apa? Tipe data primitif adalah tipe yang mampu menyimpan satu nilai di atas parameter. Bagian-bagiannya apa tipe data primitif? Tipe data primitif diantaranya ada numerik, tipe data angka, tipe data berupa angka, karakter, tipe data yang berupa numerik dan juga huruf, dan yang ketiga ada boolean, tipe data yang berupa pernyataan benar dan juga salah. Oke, terima kasih kelompok Daniel. Sekarang kelompok dari Laura, tolong simpulkan tentang
tentang tipe data komposen. Baik, tipe data komposen adalah tipe data yang nilai atau beberapa jenis tipe data seperti array, record, image, dan type, subtrend, dan enumerasi. Array sendiri masih terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array multidimensi. Oke, terima kasih dari kelompok Laura sudah menyebutkan materi kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke tes formatif. Saya sudah kirim materi di soal atau link di grup. Soalnya dalam bentuk Google Form, silakan diisi. Waktunya 5 menit. Karena materi atau soal yang dimasukkan tadi sudah kita pelajari, saya rasa tidak ada kesulitan. Bagaimana? Ada kesulitan? Oke. Ada yang sudah selesai? Oh sudah. Baik, terima kasih. Karena materi ini sudah kita pelajari, jadi soalnya sesuai dengan yang ada di materi. Baik, selanjutnya saya akan sampaikan sebelum kita mengakhiri materi kita. Materi selanjutnya adalah tentang normalisasi data. Nanti kita buat tentang bagaimana cara untuk menormalisasi data sebelum kita masukkan ke database, supaya data kita tidak ada data yang duplikat data atau mengurangi data yang tidak aman. Yang hanya kita masukkan adalah data yang aman. Tolong pelajari rumah supaya tidak ada kesulitan. Baik, kita akan akhiri kegiatan kita hari ini. Saya minta satu orang untuk maju ke depan untuk memimpin doa tutup. Selesai. Jalan kepada Pak Guru. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kepada Revan yang sudah memimpin kita untuk doa tutup. Pesan terakhir, Pak Guru minta maaf jika ada kesalahan dalam pembelajaran. Mohon dimaafkan. Selamat siang.